Ketemu lagi di Sport Mania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Dikutip dari Twitter Motoriwa, Pol Espargaro berharap bisa mendapatkan hasil yang bagus di MotoGP Asen mendatang. Bagi saya menyenangkan untuk kembali ke Asen setelah setahun absen. Ini adalah trek bersejarah dan selalu menyenangkan untuk mengendarai trek ini. Akhir pekan kami di Jerman tidak sempurna, tetapi kami tiba dengan ide yang jelas dan siap untuk pergi lagi. Sepertinya waktu akan sedikit menyulitkan, tapi apapun yang terjadi, kami terus bekerja untuk mencoba mendapatkan yang terbaik. Tujuannya adalah untuk memiliki akhir pekan yang bebas masalah dan menyatukan semua bagian, ucap Espargaro. Dikutip dari Speedweek, Bagnaia menyebut Miguel Oliveira adalah salah satu pembalap paling berbakat di kelas MotoGP. Kami melihat 4 atau 5 pabrikan yang sangat kuat di Piala Dunia. Itu bagus untuk Piala Dunia. Miguel adalah salah satu pembalap paling berbakat di kelas MotoGP. Ketika Anda mengemudi di belakangnya, Anda dapat melihat bahwa dia dapat membuat semua perbedaan dibandingkan dengan yang lainnya. Dia pasti seseorang yang bisa memperjuangkan gelar, ucap Bagnaia. Off your seat, clap your hands to the beat, grab your champagne glass tonight. We toast to freedom in the Caribbean, yeah, in the Caribbean, yeah. Dikutip dari Speedweek, Morbidelli dikabarkan akan absen di MotoGP Asen mendatang. Dia mengalami cedera pada lututnya. Hal itu terjadi saat ia melakukan jogging hingga membuat lututnya cedera. Diketahui ia telah mengalami cedera pada lututnya sejak tahun 2015. Tetapi ia tidak ingin melakukan operasi. Saya harus membuat keputusan yang mempengaruhi hidup saya secara keseluruhan lebih dari olahraga saya. Karena dengan lutut ini Anda bisa mengendarai sepeda motor dan melakukan program pelatihan seorang pembalap dengan sangat baik. Terjadinya cedera ini kembali ke tahun 2015 ketika saya menahan kaki kanan saya. Ligamen di lutut kiri saya ditarik pada saat yang bersamaan. Cedera berkembang lebih lanjut pada musim dingin, ketika meniskus saya rusak selama pelatihan. Tapi saya pulih dengan baik dengan fisioterapi, ucap Morbidelli. Dikutip dari Motosan, usai memberikan pujian kepada Marc Marquez di channel YouTube-nya, Jorge Lorenzo tak lupa mengkritik pembalap yang menurutnya tampil buruk di MotoGP Jerman kemarin. Dia menyebut penampilan Morbidelli dan Vinales di MotoGP Jerman kemarin sangat mengecewakan. Morbidelli dan Vinales mengecewakan. Di MotoGP Anda beralih dari menang ke finish terakhir. Itulah yang terjadi pada Vinales. Ini adalah tahap terburuknya. Sulit untuk menilai apa yang terjadi. Pergantian teknisi yang membantu pembalap adalah hal terpenting. Masalah Vinales ada di kepalanya dan keyakinannya, ucap Lorenzo. Dikutip dari Corso di Moto, Andrea Iannone memuji kemenangan Marc Marquez di Sachsenring. Ia pun memberikan pesannya kepada Marquez yang menurutnya sering ia lawan saat balapan. Saya tahu apa artinya jatuh dan bangun. Anda adalah pembalap yang paling sering saya lawan. Dengan siapa saya paling menantang dan mengukur diri saya sendiri. Tidak ragu, Anda sekali lagi menjadi juara. Sulit untuk ditonton dan Mugello bahkan lebih sulit lagi, ucap Iannone.
Dikutip dari GP1, Marc Marquez menilai balapan di Asen saat ini berbeda dengan di Asen pada waktu dulu. Saya menikmati hari-hari setelah Sachsenring bersama tim, keluarga, teman, dan orang-orang yang membantu saya. Tetapi sekarang saya fokus dan bersiap untuk Asen lagi. Di masa lalu saya mendapatkan hasil yang bagus, tetapi sekarang situasinya berbeda. Tentu saja, sepertinya akan dingin dan hujan. Jadi saya harus terus bekerja untuk meningkatkan dan melihat apa yang bisa dilakukan, ucap Marquez. Dikutip dari Tutamatori Web, Quartararo memberikan pujian kepada timnya Yamaha, yang menurutnya Yamaha adalah tim dari Jepang yang kini bukan tim jadul lagi. Kami sangat cepat di semua sirkuit dan saya pikir kami menghabiskan hampir setengah tahun dengan sangat baik. Dalam tim kami sangat tenang, kami berada dalam momen yang bagus, dan kami harus memanfaatkannya dan melanjutkannya sampai akhir. Saya pikir semua orang telah membuat perubahan generasi baru sekarang. Setiap orang bekerja secara berbeda, bukan Yamaha yang jadul lagi. Yamaha sekarang mengambil lompatan itu dan kami melihat ada hasilnya, ucap Quartararo. Dikutip dari Tutamatori Web, Vinales mengaku malu usai menjalani balapan di Sachsenring, dikarenakan ia finish di posisi terakhir. Bahkan ia berpikir akan kembali ke pit sebelum balapan selesai. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Ada masalah yang sangat besar. Kita akan melihat apakah itu akan terpecahkan atau tidak. Itu adalah bencana. Saya berniat masuk garasi karena sangat disayangkan, ucap Vinales. Dikutip dari Speedweek, Hervé Poncharal mengatakan tidak ada yang perlu dirayakan usai MotoGP Jerman kemarin. Diketahui ia sangat kecewa kepada para pembalapnya dari kelas Moto3 hingga MotoGP, seperti Dennis Onco yang membuatnya sangat marah. Iker mengemudikan balapan dengan baik, tapi sayangnya dia sangat kelelahan di tengah balapan, dan semua pembalap menyalipnya. Kami telah menerima paket dari KTM yang dengannya kami bisa berjuang untuk posisi yang bagus. Kami sangat menyesal pulang dengan 0 poin, karena kami tidak bisa memberikan KTM kembali apa yang pantas mereka dapatkan. Semua strategi yang kami susun dibuang pada saat itu. Saya sangat menyesal untuk Dennis dan tim. Posisi 16 adalah tempat pertama tanpa poin, jadi tidak ada yang perlu dirayakan, ucap Poncharal. Dikutip dari Corse Moto, Hervé Poncharal tampaknya memberikan sinyal bahwa balapan di Asen adalah kesempatan untuk dirinya membuat keputusan nasib pembalap MotoGP-nya, apakah akan melanjutkan kontrak atau tidak. Jelas dua balapan berikutnya sebelum jeda akan sangat penting. Kita tahu bahwa seluruh grid MotoGP sedang bersiap untuk musim depan. Akan menarik untuk memantau apa yang terjadi di GP Belanda untuk membuat kita lebih dekat dengan keputusan akhir, ucap Poncharal. Dikutip dari GP1, Jorge Lorenzo memberikan saran kepada Rossi untuk membalap bersama Ducati jika ia sudah tidak membalap lagi di tim Petronas. Saya tidak bisa memperkirakan sesuatu. Saya akan mengatakan bahwa Valentino kemungkinan besar akan pensiun musim ini. Saya akan senang melihatnya sebagai percobaan terakhir pada Ducati itu, motor yang akan menjadi dorongan baginya. Siapa tahu itu bisa memberinya sensasi yang lebih baik daripada Yamaha, ucap Lorenzo.
Dikutip dari Paddock GP dari Facebook milik komentator teknis Superbike dari Sky Sport, Max Temporali, yang menyatakan bahwa kepala mekanik Rossi yakni David Munoz akan pindah menjadi kepala mekanik Luca Marini, tim Aramco VR46 tahun 2022. Sementara itu, menjelang MotoGP Asen, Rossi menilai treknya bagus dan ia sangat menyukainya. Ini adalah tempat yang sangat saya sukai dan Anda selalu merasakan sensasi yang luar biasa di setang. Kami harus tetap positif, fokus pada putaran terakhir sebelum liburan musim panas, dan mendapatkan hasil yang bagus di Asen, ucap Rossi. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania.